Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Trianto. Sama Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini. Pada video saya kali ini saya akan bagikan kepada kita semua masih saja dengan berita viral, yaitu anggota DPR RI yang kemudian pada akhirnya meminta agar film His Anderson di take down atau tidak lagi ditayangkan di Indonesia. Berhubung ini karena tidak sesuai dengan versi Islam, karena versi Islam itu adalah Ibrahim mempersembahkan anaknya Hagar, yaitu bernama Ismail, sedangkan versi Alkitab yang memang ditayangkan di film His Anderson ini bahwa Ishak lah ya yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Tuhan. Bagaimana ceritanya teman-teman? Kok sampai begini seorang anggota DPR RI meminta agar ini di take down? Saya nggak ngerti, tapi mari kita itu saja bagaimana yang disampaikan oleh hambanya dari Pasel 88 Channel. Ini dia videonya, mari kita tonton bersama. Terlambat. Sobat Waras, saya geli sekali ya. Dua politikus PKS, dua politikus di Dewan DPR ya kita DPR RI ini lucu ya, dan apakah mereka begitu benci kepada kekristenan sampai-sampai ya sebuah film yang menceritakan tentang sejarah ya Abraham ya bersama anak Ishak ya, anak yang dijanjikan, dan Ishak ini ya diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dikorbankan, dan Abraham dengan ketaatannya kepada Tuhan, dia mempersembahkan Ishak. Tapi sebelum Ishak dipersembahkan, ternyata Tuhan sudah menggantikan korban persembahan itu dengan seekor binatang. Ya, dan itu cerita yang memang sejarahnya ada di Alkitab. Tapi ketika film ini ya rupanya masuk ya dalam bioskop ya, dan ini ditonton oleh banyak orang, bahkan masuk juga di bioskop Indonesia. Ya tiba-tiba anggota dewan dari P3 ya dan juga dari Golkar itu kejang-kejang gitu ya. Sewot. Alasannya katanya bahwa film ini tidak sesuai dengan sejarah atau ajaran Islam. Pertanyaan saya, apakah harus setiap film tentang nabi-nabi harus sesuai dengan sejarah Islam? Ya, sedangkan di dalam film itu menceritakan tentang kisah Abraham, Abram, ya, bukan Ibrahim. Perlu diingat ya. Coba kisah tentang Abraham, bukan tentang Ibrahim. Pertanyaan saya, apakah di Quran itu bicara tentang Abraham atau Ibrahim? Ya, seperti kan polemik ini kan, nama Isa dan nama Yesus kan. Makanya pemerintah sudah mengganti nama Isa di hari libur nasional itu menjadi Yesus Kristus. Ya, karena memang Alkitab tidak menceritakan tentang Yesus, tapi tentang Isa yang kita tidak tahu juga sejarahnya bagaimana. Sama, ya. Quran menceritakan tentang Ibrahim, tapi Alkitab ya menceritakan tentang Abraham. Dulu namanya Abram, lalu Tuhan berikan nama baru menjadi Abraham. Ya. Jadi ini film yang memang berbeda sejarahnya ya dengan sejarah Islam. Karena film ini ya memang diambil dari sebuah buku sejarah, kitab sejarah yang diakui oleh Yahudi maupun kekristenan gitu. Sehingga sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan Islam, tapi kenapa anggota dewan ini kejang-kejang gitu loh. Ya, oke, sebelum saya ngerocos, saya salam-salam dulu deh ya. Salam Bung Sixwing ya. Ya, Bun Rinan, main bola dilarang karena pemainnya ada WNI ya, warga negara Israel, sekarang melarang putar film. Ya, buat film versi mereka kan bisa. Iya silahkan ya, buat film versi Islam. Ya, ya. Ya, Bung Beta Maluku, welcome. Terima kasih untuk super stikernya Bung Beta. Kalau sempat masuk Bung Beta ya, kita kumur-kumur ya. Ya, ini Bung Immanuel ya, umat Islam kepanasan karena di akhir cerita tentang kurban domba itu adalah gambaran dari korban Yesus Kristus di atas kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Ya, lambat laun Indonesia akan menjadi anak
Tuhan Yesus. Amin amin. Semakin mereka membenci orang Kristen, semakin banyak yang murtad. Ya, jadi satu sisi mereka ini benci sekali kepada, Yahudi, tetapi mereka rebutan, ya, nabi-nabi dari Yahudi ini yang saya bingung ini kawan-kawan ya. Satu sisi mereka mengutuki Yahudi jadi monyet ya kan, jadi babi gitu kan, tapi mereka mau rebut juga sejarah orang Yahudi, ya. Orang-orang Amerika, ini kan film buatan Amerika ya, nggak mungkin lah orang-orang Amerika itu tidak mempelajari dulu sejarah tentang Abraham sebelum membuat film. Pasti mereka akan riset dulu, ya. Bagaimana sejarah Abraham yang sejati, yang sesungguhnya. Maka mereka saya yakin mempelajari di Taurat, ya, sejarah Yahudi yang asli, yang tulen, ya, bukan sejarah Yahudi yang abal-abal. Mereka mempelajari itu semua, ya, data-data lengkap, ya, lalu mereka membuat sebuah film. Tapi kenapa anggota dewan ini malah kejang-kejang alasannya karena tidak sesuai dengan, ya, ajaran Islam. Ini ya pimpinan Komisi 8 DPR ini bukan hanya dari Golkar ya, dari P3 juga ya saya dengarnya. Minta penayangan film His Only Son dihentikan. Ya, ini dimuat kemarin oleh Detik News ya. Jakarta, pimpinan Komisi 8 Bidang Agama DPR ya, meminta penayangan film His Only Son dihentikan. Film itu berkisah soal Abraham. Ingat, Abraham ya, bukan Ibrahim. Ini perlu diingat ya, itu film sudah jelas-jelas mengisahkan tentang Abraham, bukan Ibrahim. Ini kita kalau mau fair ya satu kali kan, ya. Menurut pimpinan Komisi 8 DPR, ya, cerita di film itu tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim. Iyalah, Anda kan berbicara Nabi Ibrahim, ya, versi Islam. Sedangkan film ini berbicara tentang Abraham, bukan Ibrahim. Ini perlu diingat dulu ini, ya. Ini kalau mau apa namanya, mau koslet satu kali kita koslet kan. Beredarnya film His Only Son di Indonesia sebaiknya dihentikan atau banned. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Kontroversinya di mana? Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim, ya, yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya. Loh, Anda aja kali yang tidak belajar sejarah Abraham yang sejati itu seperti apa, ya. Ini aduh, itulah kawan-kawan ya, karena mereka hanya mendengar itu dari ya, karena mereka merasa bahwa apa ya, kisah di luar, kisah tentang Ibrahim itu hanya ada di Quran. Ya memang Ibrahim cuma ada di Quran, karena kalau di Alkitab itu Abraham, ya. Di ya, orang Yahudi juga ya Abraham ya. Kata Wakil Ketua Komisi 8 DPR ya, ini tuh bagus, Ais Hasan, ya ya ini orang Islam nih ya. Film His Only Son produksi Amerika Serikat itu dirilis 30 Agustus di bioskop Indonesia. Film itu terinspirasi dari kisah Abraham dalam Alkitab Kristen. Lalu salahnya di mana? Apakah nggak boleh sejarah-sejarah dalam Alkitab itu dijadikan film? Apakah nggak boleh? Yang kalian mau hanya film-film yang berdasarkan Quran saja yang boleh ditayangkan di bioskop begitu? Ini kan kawan-kawan nih standarnya nih, ngawur ya. Abraham diuji keimanannya oleh Tuhan. Sabar, saya cas laptop dulu, Robert. Ya, Abraham diuji keimanannya oleh Tuhan lewat perintah yang disampaikan Tuhan, ya, via mimpi agar Abraham mempersembahkan putra tunggalnya, Ishak putra Abraham dan Sarah di Gunung Moria. Nah, memang sejarah Alkitab memang Ishak yang dipersembahkan, ya, yang diminta untuk dipersembahkan. Untuk menguji ketaatan Abraham, gitu loh. Padahal Ishak ini anak yang ditunggu-tunggu. Ishak artinya tertawa, ya kan? Yang ditunggu-tunggu oleh Abraham sampai masa tuanya. Ya mungkin Abraham sudah sekitar 100 tahun, ya baru Ishak ini lahir, ya. Menurut Ais Hasan,
Ya, film itu bisa menyesatkan orang Islam. Soalnya Islam meyakini Nabi Ibrahim punya 2 anak, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Loh, Alkitab juga, tahu, mencatat bahwa ada Ishak dan ada Ismail dan Ishak. Tapi Ismail ini bukan anak perjanjian, ya. Ismail ini kan adalah anak dari budak, ya, keturunan budak, Hagar itu budak gitu loh. Yang waktu itu Sarah sudah tidak sabar, ya, menantikan janji Tuhan, lalu, ya, Sarah mulai spekulasi dengan janji Tuhan dan dia meminta supaya Abraham untuk menghampiri, ya, budaknya yaitu Hagar. Mungkin dengan cara inilah Tuhan akan menggenapi janji supaya Abraham akan menjadi keturunan yang besar, ya. Keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut, itu janji Tuhan kepada Abraham, ya. Yang dasar laki-laki ya dikasih ikan kan, dia mau ya kan, dikasih ayam ya kan, ya dia maulah. Akhirnya atas desakan dari Sarah istri, ya, Abraham akhirnya dia menghampiri Hagar. Lahirlah Ismail, itu sejarahnya. Tetapi Ismail bukanlah anak yang dijanjikan oleh Allah, ya, untuk Abraham, karena lewat keturunan, eee, karena yang Allah mau bahwa anak Abraham dengan Sarah, istri sahnya, ya, bukan gundik, bukan budak, ya, dan keturunan Ishaklah, ya, yang akan menggenapi janji Allah, dari sanalah akan turun yang namanya Mesias, juru selamat, begitu ya. Ismail, ya, putra Ibrahim dan Siti Hajar tidak diakui dalam film ini. Bukan tidak diakui, Bro, tapi tidak diceritakan. Kalau mau diceritakan panjang lebar ya filmnya durasinya mau berapa puluh jam. Ya kan, nanti cerita lagi nih, oh apa, tentang Ismail dan Hagar ya, lalu, Hagar dibuang ya kan, di apa itu ya, diusir dari rumah ya, atas perintah dari Sarah kepada Abraham, usir itu Hagar itu ya, karena, Sarah cemburu gitu kan sama Ismail gitu. Jadi ceritanya kan panjang, karena fokus mereka tuh hanya ingin menceritakan tentang Ishak yang mau dipersembahkan oleh Abraham, itu kan sebagai ini ya, sebagai, eee, tipe atau antitipe ya, bahwa Mesias itu akan dipersembahkan kepada Allah untuk menyelesaikan dosa umat manusia. Ya makanya ketika Ismail dipersembahkan, tapi Tuhan menggantikannya itu dengan domba, makanya gambaran domba itu kan gambaran, eee, perjanjian Allah sebagai, anaknya sebagai domba Allah yang sempurna untuk menyucikan, menebus umat manusia dari dosa. Jadi, runtutan peristiwa, eee, kelahiran Yesus itu dari sini juga gitu, dari, Abraham ini, ya. Abraham melahirkan, Ishak, ya kan, lalu, melahirkan nanti Ishak lagi, melahirkan, keturunan, Yakub dan Esau, ya, dan sejarahnya terus beruntun, ya sampai nanti kepada Raja Daud, ya kan, sampai ke Israel, ke Raja Daud. Lalu dari Raja Daud ini ya akan menggenapi nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Makanya dalam Matius mengatakan, ini Matius 1 ayat 1, "Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham," gitu loh, ya. Ya, jika peredaran film ini hanya ditujukan pada kalangan, terbatas seperti keyakinan agama tertentu, masih kami pahami. Tapi jika film ini beredar luas, maka akan menimbulkan pemahaman sejarah yang menyesatkan menurut keyakinan agama Islam di Indonesia, katanya. Aduh, kasihan ya kawan-kawan ya. Politikus lokal ini menjelaskan Ismail merupakan sosok yang penting dalam Islam. Soal Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam. Persoalannya film tentang, eee, Abraham ini tidak menjurus menceritakan tentang Ismail, karena memang Ismail itu nggak penting-penting amat gitu loh, di dalam, eee, apa namanya, sejarah dari Abraham. Karena anak perjanjian itu bukan anaknya budak,
tetapi anaknya istri sah, sedangkan Ismail itu hanya anak budak dan itu tidak diakui dalam sejarah Israel. Ya, tidak mendapatkan ahli waris yang namanya anak budak itu. Hanya anak kandunglah, ya kan, anak dari istri sahlah yang akan mendapatkan warisan. Nah, gitu loh. Begitu pentingnya ya hal itu kepada bangsa Israel, ya. Jika pemahaman seperti yang tergambar dalam film ini beredar luas, maka sesungguhnya sama saja dengan menjadikan keterkaitan ajaran Islam dengan sejarah Nabi Ibrahim AS, kata Ais ya, Aceh. Maka Aceh meminta film His Only Son dilarang tayang di bioskop negara ini. Juga dilarang ditayang di platform apapun. Kementerian Komunikasi dan Informatika ya RI juga harus turun tangan. Oleh karena itu, saya minta kepada pihak terkait ya, sebaiknya film ini ditarik peredarannya dari bioskop di Indonesia termasuk juga dari berbagai media penayangan film di Indonesia. Saya juga mendesak pihak Kominfo untuk turun mengkaji peredaran film ini, kata. Dan hal-hal ini kawan-kawan yang menurut saya akan semakin banyak orang yang akan memburu film ini. Orang kan penasaran, kenapa sih ya film, seperti itu dilarang? Orang akan semakin cari tahu dan mereka akan menemukan, "Ah, ini loh sejarah yang sesungguhnya," gitu. Makanya kan saya jadi ingat juga tuh dari, Panji Gumilang ya, dia mengatakan, "Saya ingin membangun kapal Nabi Nuh, tapi saya baca di Quran, saya nggak tahu ukurannya seperti apa." Ya saya bacalah di dalam Alkitab. Wah, di Alkitab dijelaskan ukurannya, panjang, lebar, tinggi, ya, semuanya dibuat dari kayu apa, ya itu ada di Alkitab. Jadi sejarahnya komplit gitu loh. Nah, jadi sekali lagi kawan-kawan, film ya, His Only Son ini, eee, merupakan film yang memang diambil dari sejarah orang Yahudi, ya, sejarah murni. Dan sejarah Yahudi, ya, yang itu dengan, sejarah kekristenan ya karena memang, seluruh, kitab-kitab Taurat Perjanjian Lama itu kan kita adopsinya juga dari orang-orang Yahudi, itu sejarahnya jelas, beruntun jelas. Tiba-tiba ada ajaran baru yang sejarahnya lain, beda gitu loh. Saudara lebih pilih mana? Sejarah yang baru datang atau yang sudah, eee, dari induknya gitu? Ya kita akan lebih akan memilih yang dari induknya daripada yang baru muncul. Bayangkan ada misalnya gini loh, kita menceritakan tentang Soekarno, saudara lebih percaya kepada anaknya Megawati, ya, atau saudara lebih percaya kepada Anies Baswedan untuk mendengarkan kisah tentang Soekarno? Ya iyalah kita lebih percaya kepada anaknya gitu loh, karena dia yang hidup bersama ayahnya daripada ada Anies Baswedan. Yang ternyata Anies Baswedan ini ya menurut sebuah video nanti kita akan bahas juga next time, ya ternyata dia ini, anak ini ya, keturunan Yaman, ternyata mereka itu orang-orang miskin susah di Yaman dan juga punya aliran, apa ya, PKI Yaman, komunis Yaman, yang diusir dari Yaman dan mereka larinya ke Indonesia, gitu ya. Jadi kita harus belajar waras gitu loh. Kalau saudara mau belajar tentang sejarah orang Yahudi ya, jangan tanya kepada orang Arab, nggak nyambung coy, ya. Tanyakanlah kepada orang Yahudi. Nah itu baru Anda bisa paham sejarah Yahudi seperti apa. Wong Anda belajarnya sama orang Arab, ya mana bisa paham. Ya beda, beda jauh ya. Anda harus, berani berbeda, demi kewarasan, kecerdasan Anda tentunya, ya. Dan itu kawan-kawan, informasi yang dapat saya bagikan ya, karena nggak ada teman-teman yang, bergabung, saya baca dulu ya beberapa komentar yang sudah masuk, eee ya, yang difilmkan tentang Alkitab, pusing kali orang lain, Abraham, istrinya, ya, Sarah. Ya kepanasanlah, ya, Komisi 8 DPR kalau tidak senang ya buat film Ibrahim, ya tandingi saja agar
tidak galau toh? Iya, kan jelas kan film itu berbicara tentang Abraham bukan Ibrahim. Itu perlu dikoreksi juga ya, kerdun merajalela di negara ini ya. Oke, ya ketololan semakin nyata. Eee, oke kawan-kawan, begitu dulu ya. Ya Bung Lis Ibu Lessoy mantap analoginya Papa Wel ya. Oke teman-teman, jadi sekian aja yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini. Bagaimana tanggapan saudara-saudara semua soal anggota DPR RI ini? Bagaimana komentarnya? Silakan ketik di kolom komentar di video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi.